Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Arif Prabowo. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan atau biasa dikenal dengan Polbangtan Medan. Saya mahasiswa dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Saat ini saya semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih teknik pembuatan email dari Yahoo, Google, dan bagaimana teknis mengakses informasi melalui aplikasi terkait dengan pertanian yang bisa kita gunakan. Saya dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan dan mewakilkan teman-teman saya menyampaikan materi mengenai bagaimana sih teknis-teknisnya. Sebelumnya, Yahoo dan Gmail itu sebenarnya mempunyai beberapa fungsi yang sama ataupun kegunaan yang sama. Contoh untuk mengirim pesan secara daring, dan yang terutama mereka itu penggunaannya gratis loh. Yang pertama adalah cara pembuatan email Yahoo. Sebenarnya nggak terlalu sulit kita membuatnya itu. Yang pertama, mungkin kita bisa langsung dari Google ataupun mendownload dari App Store terlebih dahulu. Itu terserah kita bagaimana. Kalau kita dari Google, silakan ketik saja di form Google itu, ketik saja Yahoo Sign Up. Nanti dia akan muncul ke halaman pertama. Di situ kita bisa memilih antara login atau membuat akun baru. Kita tinggal pilih saja. Kalau mau buat akun baru, pilih buat akun. Selanjutnya isi data diri Anda di halaman utama pendaftaran email Yahoo tadi. Ada beberapa data yang perlu diisi, contoh seperti nama depan, nama belakang, hingga jenis kelamin, dan nomor telepon. Jangan lupa juga memasukkan kata sandi. Setelah kita lakukan hal tersebut, kita tadi kan sudah mengisikan nomor handphone kita. Tentu yang nomor handphone itu aktif untuk dikirimi kode notifikasi yang valid untuk mengaktifkan dari akun email Yahoo tadi. Kita tinggal tunggu saja. Setelah masuk SMS tadi yang dari Yahoo, kita langsung isikan saja ke form email Yahoo tadi. Setelah kita isikan, tada, selesai sudah. Dan kita tinggal membaca mungkin persyaratan yang ada di sana. Tadi sebelum saya masuk ke penjelasan cara membuat Gmail, ini sama juga sebetulnya. Saya akan memberitahukan kelebihan dan kekurangan Yahoo dulu. Kelebihan dari Yahoo adalah sebagai surat menyurat, salah satu web menyediakan fasilitas gratis. Ini tadi yang saya bilang, itu yang terpenting gitu. Itu gratis tanpa dipungut biaya. Cuma ya modal kita aja sih, cuman menggunakan data seluler. Terus kita bisa berhubungan dengan orang di luar daerah dengan sangat mudah. Kemudian Yahoo mengeluarkan fitur Messenger. Itu tadi yang saya bilang, kita bisa ngirim surels. Tapi juga ada kekurangannya. Ini dia. Satu, ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa digunakan untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Yang kedua, ada kekurangannya sering disalahgunakan karena terlalu mudah membuat ID-nya itu terbaca oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir, kelemahannya ini skin untuk Yahoo ini masih sangat simpel, tidak seperti IM yang ada cukup banyak yang biasa kita gunakan. Selanjutnya ada bagaimana sih cara pembuatan Gmail. Untuk kegunaannya, Gmail ini tadi tidak terlalu jauh beda dengan Yahoo. Yang pertama adalah sama, kita masuk ke Google dulu, kita ketikkan di sana gmail.com, ataupun kita bisa download aplikasi Gmail dulu di App Store. Setelah kita ketikkan nama itu di Google atau kita buka aplikasi yang sudah kita download, dia akan mengarahkan kita ke halaman pertama, yaitu kita bisa pilih login ataupun buat akun baru.
Sama saja seperti Yahoo tadi, kita juga diarahkan untuk mengisi beberapa data mulai dari nama depan, nama belakang, alamat email yang ingin kita gunakan, password, dan juga nomor telepon kita tentunya untuk mengirim notifikasi ataupun mengirim kode verifikasi untuk mengaktifkan akun Gmail kita tadi. Nah, jadi setelah itu kita tinggal nunggu aja SMS masuk dari pihak Gmailnya, jadi nggak usah takut ini nggak bakal dikirim nih, tenang aja, nanti bakal dikirim kok. Mungkin terkadang ada dia yang agak delay atau terlambat, mungkin sekitar 5 menit atau lebih, tapi biasanya akan dikirim kok. Nah, setelah itu kita cek SMS kita. Nah, kita tinggal masukkan saja kode yang sudah dikirimkan Gmail tadi, langsung kita copy paste atau kita ketik ulang di menu yang sudah tertera di Gmailnya. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu lanjut ke halaman berikutnya untuk dapat menggunakan aplikasi Gmail tadi. Nah, jadi nggak usah takut untuk membuat akun Gmailnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita ini bagaimana sih teknis menggunakan atau mengakses aplikasi terkait dengan pertanian. Nah, tadi juga saya sampaikan, sebenarnya aplikasi ini juga bisa kita gunakan secara langsung dari Google. Kita bisa ketik saja beberapa aplikasi yang mungkin kita ketahui. Nah, kali ini kami akan membahas sedikit beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan. Nah, salah satu contohnya adalah seperti TaniHub. Nah, TaniHub ini merupakan bagian dari TaniHub Group yang memiliki visi sederhana, yaitu menjadikan petani lokal Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana sih kita untuk menstok. Nah, tekniknya untuk menstok kebutuhan kita sendiri tanpa perlu impor. Nah, jadi seperti itu. Nah, di TaniHub ini juga bisa kita gunakan untuk berbelanja mudah kapanpun secara daring, dan juga mengecek stok-stok yang ada mungkin di pasaran atau mungkin di beberapa tempat yang ingin kita cek. Nah, proses pembelian di sini juga mudah gitu, metode pembayarannya aman, nikmati proses pembelian yang mudah dan tampilan aplikasi dengan user yang sangat bersahabat, dirancang mobile ataupun desktop melalui website TaniHub. Nah, transaksinya itu pembayarannya bisa dengan pilihan dengan transfer virtual account. Nah, aplikasi ini juga banyak kok yang sudah make itu, sudah sangat terpercaya lah kalau kita bilang ya. Transaksinya karena di sini aman gitu dengan pembayaran melalui bank atau virtual account dari handphone kita sendiri tanpa perlu keluar rumah. Dengan mudahnya kita bisa berbelanja. Nah, juga di situ terdapat promo menarik lainnya dengan penawaran-penawaran yang disediakan oleh TaniHub. Nah, yang kedua, aplikasi yang terkait adalah petani. Nah, namanya familiar banget gitu kan. Nah, aplikasi petani ini akan memudahkan pakar ataupun penyuluh menjawab secara langsung melalui smartphone kepada penanya mengenai pertanian. Nah, contoh kalau kita nih di rumah nih kan, mungkin di sekitar rumah kita ada nanam atau mungkin kita sendiri juga nanam cabai, tomat ataupun lain-lain. Nah, kita bingung nih, loh kok ini daunnya bolong atau sebagaimana, mungkin karena hama, tapi kita nggak tahu gitu apa sih pestisida yang ampuh. Nanti kita bisa ajukan pertanyaan di sini dengan menyertakan foto gitu kan. Nah, jadi kita langsung tahu, gampang gitu, nanti dijawab oleh penyuluh ataupun pakar yang ada di aplikasi petani ini. Nah, selanjutnya ada aplikasi GDM Agree. Nah, GDM Agree ini memiliki visi untuk membantu para petani lokal memasarkan hasil panennya dan mendapatkan harga yang layak atas panennya, dan juga para pembeli dapat menikmati hasil pertanian. Nah,
Karena terkadang tidak bisa kita pungkiri lagi terdapat permainan pasar yang terkadang tidak menguntungkan petani, seperti harga yang terlalu ditekan di waktu petani menjual ke pengepul, tapi di pasar ternyata harganya sedikit lebih mahal. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini memberikan gambaran sebenarnya berapa sih harga yang cocok gitu untuk petani melepas hasil panennya. Nah, yang keempat, kita ada aplikasi itu Sipindo. Sipindo Sipindo juga memiliki visi untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup para petani di Indonesia dengan cara menyediakan informasi mengenai teknik budidaya tanaman, hama penyakit tanaman, serta menyediakan akses pasar untuk kebutuhan jual beli hasil panen mereka. Tujuan dari program ini adalah menghadirkan layanan informasi untuk 100.000 lebih petani sayuran di Indonesia. Nah, kenapa sih muncul aplikasi ini kan? Karena kita tahu sendiri bahwasannya informasi terkadang sulit diakses oleh para petani tadi. Jadi kita dapat mengenalkan aplikasi ini. Nah, yang kelima ada aplikasi My Agri. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan petani meningkatkan produksi tanaman sayuran dengan menggunakan konsep pengendalian hama terpadu. Nah, yang terdapat di dalamnya itu adalah di sini juga terdapat informasi benih tanaman sayuran, informasi budidaya tanaman sayuran, informasi menghitung produk pupuk tanam, informasi mengenal hama dan penyakit tanaman sayuran, dan juga sampai dengan informasi pasca panen bahkan pemasaran juga. Di sini terdapat tanya jawab untuk dari via WhatsApp juga bisa, karena dalamnya juga tersedia fiturnya nanti. Aplikasi ini juga memperkenalkan alat mesin pertanian yang efektif untuk digunakan di lahan-lahan tertentu. Nah, jadi kita langsung kita bisa akses. Nah, yang terakhir dari kelompok kami akan mengenalkan aplikasi yang dapat digunakan, yaitu adalah iTani. iTani ini merupakan aplikasi perpustakaan digital persembahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. iTani ini merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Nah, jadi seperti ini. Mudahnya konsep aplikasi ini adalah menghadirkan pengetahuan baru bagi para petani ataupun bagi para yang penasaran dengan bagaimana sih hal-hal dalam pertanian itu bisa berjalan dengan baik, karena di sini dapat kita akses e-book yang sudah teruji kebenarannya. Nah, jadi seperti itu. Banyak juga koleksi buku, juga elektronik pustakanya juga yang unggulan, dia juga sesuai dengan apa yang telah diriset atau mungkin diteliti sebelumnya. Nah, juga terdapat fitur yang memudahkan Anda membaca e-book di dalam iTani ini. Nah, jadi setiap aplikasi tadi tentu saja perlu kita akses dengan cara login ataupun mendaftarkan akun kita. Nah, hal itu juga tadilah makanya mengapa Yahoo ataupun Gmail ini perlu kita buat, karena mereka aplikasi tadi ini juga membutuhkan akses hal tersebut. Nah, jadi pada dasarnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah para petani mengakses, memasarkan, dan juga mengetahui apa sih sebenarnya di pasaran itu bagaimana, karena petani ini kita nggak boleh gitu hanya sekedar tahu di lahan saja, juga harus tahu bagaimana cara pasca panen, pemasaran, dan juga bahkan membuat produk baru dari hasil pertanian mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai bagaimana sih teknis pembuatan email Yahoo dan juga Google email atau yang biasa kita kenal dengan Gmail, serta beberapa
aplikasi yang dapat kita akses mengenai terkait dengan pertanian yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja. Lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.